Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil riset kami yang tentang struktural anatomi dan fisiologi hewan yang beranggotakan saya Eka Riyadi Saputra. Saya Syarafatul Dayat. Saya Fatih Ahmad Tanli. Ya, pendahuluan sel hewan. Sel hewan adalah salah satu bagian dari kelompok sel eukariotik yang memiliki DNA dalam inti sel dan dikelilingi membran inti bernama nukleus. Struktur sel hewan ternyata tidak sama dengan kingdom sel eukariotik lainnya, termasuk sel tumbuhan. Contoh organel sel, lapisan terluar dari tubuh adalah kulit, sedangkan lapisan paling luar sel dinamakan sebagai membran sel. Membran sel jarang diketahui fungsi serta kegunaannya, meskipun sama-sama bagian yang paling luar. Fungsi keduanya sangat berbeda. Membran sel adalah salah satu bagian sel yang memiliki fungsi sangat penting. Banyak fungsi-fungsi dari membran sel yang berhubungan dengan kinerja tubuh. Artikel ini akan membahas mengenai pengertian serta fungsi dari membran sel. Sitoplasma secara tradisional digunakan untuk memberikan segala sesuatu di dalam sel kecuali nukleus. Pada awal mula sitologi, ketika sangat sedikit yang diketahui tentang organisasi material di luar nukleus, maka istilah tersebut amat berguna. Namun dengan metode-metode yang diperbaiki untuk mempelajari sel, maka diketahui kerumitan yang luar biasa pada struktur-struktur yang terdapat di daerah sitoplasma. Mikroskopi elektron menyingkapkan bahwa pola luas bagi membran dan kompartemen yang dibatasi membran di dalam sitoplasma. Struktur yang dibatasi dengan jelas dinamai organel. Contoh sel hewan. Yang pertama, jaringan hewan. Jaringan hewan adalah jaringan kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Sel-sel dalam jaringan saling berdekatan dan diikat oleh bahan antar sel. Yang kedua, organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Metabolisme. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme adalah proses memecah molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil untuk menghasilkan energi. Yang kedua, anabolisme. Anabolisme adalah proses menyusun molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar seperti protein, asam nukleat, dan karbohidrat. Fisiologi sel hewan. Fisiologi sel hewan adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan proses biokimia yang terjadi dalam sel-sel hewan. Proses metabolisme dalam sel adalah salah satu aspek penting dalam fisiologi sel hewan. Bentuk dan fungsi pada hewan. Hewan memiliki variasi pada bentuk dan fungsi. Berbagai tipe bentuk tubuh dapat ditemukan pada hewan. Dari spons ke cacing ke kambing, satu organisme memiliki rancangan tubuh yang memiliki keterbatasan dalam hal ukuran dan bentuk. 3. Tubuh hewan juga didesain untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka, baik itu di laut, dalam kanopi, pada hutan hujan tropis maupun di gurun. Batasan dari bentuk hewan. Hewan perairan, bentuk fusi tubuh Baterainya cuma ada 15%. tubuh berbentuk tabung dengan penturunan pada bagian ujung depan dan belakang. Lanjut. Bentuk ini mengurangi tahanan pada tumbuh saat bergerak di air dan memungkinkan hewan untuk bergerak dalam kecepatan tinggi. 3. Beberapa jenis hiu memiliki kecepatan renang 50 km per jam. Beberapa jenis lumba-lumba memiliki kecepatan renang 32 sampai 40 km per jam. Hewan daratan pada umumnya dapat bergerak dengan cepat walaupun kura-kura dan bekicot sangat lambat bila dibandingkan dengan cheetah. Batasan ukuran tubuh hewan. Ukuran dari rangka ditentukan oleh jumlah dari sistem rangka yang dibutuhkan untuk mendukung jaringan lain dan jumlah otot yang dibutuhkan untuk bergerak. Saat ukuran tubuh meningkat diikuti dengan peningkatan massa dari tulang dan otot. Kecepatan gerak dari hewan merupakan hasil proses kesetimbangan antara ukuran tubuh dengan tulang dan otot yang digunakan untuk mendukung tubuh dan bergerak. Multiseluler dan spesialisasi sel. Spesialisasi terdapat pada organisme kompleks memungkinkan sel untuk menjadi lebih efisien karena hanya mengerjakan tugas lebih sedikit. 2. Sirkulasi sistem. Sistem sirkulasi hanya berperan dalam mengantarkan nutrien dan membuang sisa metabolisme. 3. Respiratory system. Sistem pernapasan memberikan oksigen pada sel, mengambil karbon dioksida dari sel. 4. Sistem organ lain juga memiliki spesialisasi dalam jaringan dan sel dan hal ini meningkatkan efisiensi dan menggantikan tubuh. 5. Rasio luas permukaan. Volume juga terdapat pada proses perkembangan hewan. 6. Hubungan antara massa otot dan permukaan penempelan pada rangka. Hubungan antara massa otot dan proses pelepasan panas. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Anjas.